Alhamdulillahilladzi khalaqal insan khalaqahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua MPU, Pak Kakang Kemenak, Pak Sekda, Bapak Ketua Masjid Uhama, rencana saya tidak pakai konsep. Dan saya paling susah kalau pakai konsep. Tetapi saya takut omongan Pak Bupati tadi. Jangan diulang omongan saya. Ini makanya Pak Sekda ini pakai konsep, ya kan? Tapi judulnya sederhana saja ini. Menjadi hamba yang dikenang orang, umur panjang, pahala berdatangan. Menjadi hamba yang dikenang orang, umur panjang, pahala berdatangan. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Dalam ayat dikatakan walikulli wijhatu wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Tentu Bapak Bupati tadi menyampaikan para ulama di kelopak mata. Itu saya masih kecil. Dulu terkenal Tengku M. Yusuf kelopak mata. Jadi hadirin sidang jamaah yang berbahagia, waktu saya kecil-kecil itu Tengku Harun Gelelungi pernah sekali ceramah di kampung oleh Tengku Ilyas Lebih disebut Tengku ni kerah gati-gati talu kini. Artinya rekomendasi seperti itu kita dapat dulu dari bagaimana para ulama kita itu saling mendukung untuk agama kita. Pada hari ini hari yang berbahagia ini, tentu kita bangga bahwa kegiatan seperti ini ada ruh yang kita cari. Apa ruhnya, apa semangatnya? Itu semangat kebersamaan. Bahwa dalam diksi sebuah perkembangan pemikiran, jadi kita sekarang di Aceh Tengah ini ada sebuah kebersamaan orientasinya agamis. Di Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, terutama pimpinan daerah, itu tidak lagi malu-malu. Kalau tahun 80-an, misalnya ada pimpinan desa yang sholat, itu jadi masalah. Nah, jadi urusan masjid, urusan imam. Gecek ngurus nih ya. Nah, tetapi besilu ini Pak gerengok nih. Kenapa? Karena itu amanah undang-undang. Ini yang harus kita sadari bersama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Orang Ansar itu kan artinya penolong. Apakah mereka memberikan sekali datang menolong terus dinamakan penolong? Tidak bisa seperti itu. Lakap atau panggilan kepada seseorang biasanya itu sudah menjadi kebiasaan seseorang itu. Misalnya Tengku sedekah, Aman sedekah, orang gayun beriin Aman sedekah. Apa artinya? Berarti bapak ni wedor bersedekah. Waya kati talu Aman sedekah. Bapaknya bersedekah, orang yang selalu bersedekah. Tadi saya salat Jumat di Kayukul. Begitu keluar dari masjid, ada orang membagikan ketan kuning, Pak Bupati. Dia bagi itu. Saya duga ada 50 paket lah. Dia bagi itu. Sedekah. Saya pikir ini simple, tetapi itu penting. Bagaimana bisa memberikan sesuatu yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ini tadi umur panjang, pahala berdatangan. Kalau umur kita, berapa panjang umur kita? Paling taruhlah 70 tahun. Ini tadi mertua Pak Amrun Saleh meninggal dunia di Sipang 3, itu paling umurnya 90 tahun. Memang kalau saya ingat-ingat Amakul juga umurnya sekitar itulah, 90 tahun. Artinya apa? Tetapi apakah cukup kita dengan 90 tahun itu? Apakah cukup dengan 70 tahun itu?
Inilah yang harus kita sadari bersama. Tidak cukup. Jadi kalau tidak cukup, apa yang kita perbuat untuk memanjangkan umur kita? Pertama, cerita yang bagus. Tadi Pak Bupati saya sampaikan kepada kita Tengku Yusuf Kelupak Mata. Itu nanti bergenerasi nih. Saya cerita ke orang kawan-kawan yang muda-muda, yang muda cerita lagi. Berapa lama dia bisa bertahan Tengku Yusuf Kelupak Mata. Inilah cerita yang bagus. Jadi kalau kita sekarang ini, kira-kira apa yang diceritakan orang tentang kita sekian tahun ke depan? Ini yang harus kita bangun. Jadi cerita diri, profile harus kita buat. Tidak boleh kita diam. Contoh, ini kita tadi Pak Bupati cerita beliau di Bintang ngasih sedekah anak yatim. Sudah saya dengar suara itu. Apa yang saya dengar dari bisikan-bisikan itu? Kalau membagi sedekah ke anak yatim, Bapak Polan namanya selalu tercatat. Setiap pembagian sedekah kepada anak yatim, Bapak Polan selalu namanya tercatat. Ini menjadi cerita. Berarti Bapak ini hadirin sidang jamaah yang berbahagia sudah membuat cerita tentang dirinya. Ada sebaliknya juga. Beberapa hari yang lalu orangnya tidak usah saya cerita. Begitu Pak Amri pengukuhan di Gedung Umi, dia bilang sama saya, Pak Rektor, tolong sampaikan sama Pak Amri, saya dipilih satulah jadi anggota beliau. Spontan saya ngomong, kalau omongan orang tidak bisa kita dengar, apalah pula kita bergabung sama orang. Ini kan masalah. Ini jemaah kita gerung terpengi. Ini kita terpengen jemaah. Bagaimana kita hidup dalam komunitas? Tidak bisa. Itu di hidup sekarang ini. Udah kita ditolak orang. Jadi karenanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita membangun citra tadi, membangun siapa diri kita. Ini kalau kita lihat ke jamaah kaum Ansar, itu ada 3. Pertama, membantu tanpa diminta. Nah, ini berat dan 3 ini berat dan membantu tanpa diminta. Saya sudah sering saya sampaikan. Orang sakit misalnya di rumah sakit, kalau di Banda Aceh, tradisi mereka pasti bawa amplop. 50.000, 100.000, 200.000. Mungkin kalau Pak Bupati 1 juta lah, ya kan? Masa waktu dicek nanti amplop yang akhir dewa si sakit ada dewa. Jadi mungkin Pak Bupati 50.000 ini kan ada. Ya kan, misalnya seperti itu ya. Ya kan, tanpa diminta datang membantu. Itu satu. Yang kedua, ikut terlibat. Ini orang Ansar. Pembangunan perang Khandak, Farik, apa namanya? Rerak, tanpa diminta. Bahwa orang Quraisy sudah mendekat, kata Salman Al-Farisi, ini kita lakukan, semua datang. Semua datang. Ikut datang. Ini kita ini mangan Italu. Nanti mula gotoro. Soalnya jangan gotoro lang, semua balik nih gitu. Ini boleh lagi semua balik. Katinti gotoro, pakai ke pelong. Ya kan itu namanya pelong. Yang ketiga, mudah memberi. Ini sifat orang Ansar. Jadi bagaimana hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Sawah sedih kah? Ketingati muhajirin dan Ansar. Ini 3 ini minimal 3 itu daripada mereka. Akibat apa yang mereka dapat? Doa kita ini asal menyebut orang Ansar, oyal pahala wagih kupakia. Kenapa? Karena hari seperti itu. Maka kita kalau sudah orang meninggal, berapa pri kotek ini? Turah prin jero, iya demalah pong aga. Kesemiang ini luar biasa. Ternyata mainnya aku dia, gak pernah aku masjid kira hati pun luar biasa. Itu terlalu goyang. Lo mau nih pemberi, baik pernah aku masjid ya. Lo mau pemberi ane? Karena yang nggak sen ini guling bapak no. Sen ini takai dia. Segera ke masjid nih takai dia.
Hana ganti bersih karena citrain naik bermasalah ke depan. Was pertama, Pak Sekdan janji kita negara. Kami janji Pak Sekdan ini. Ya kan? Yang kedua, supaya umur panjang pahala berdarangan tadi menguatkan kebersamaan. Nah, ke TNI saya dikeberine bersama kita bisa. Damai itu indah. Ternyata hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Ini sobohnya kami simiang soboh himongal, urung Pak Bupati. Ya kan, Pak Bupati, Pak Hamdan, simiang himongal. Di yonena betawe. Seroni tema khutbah itu kebersihan. Kira kebersihan dosa Pak Bupati. Nombeng aku sawahan sini. Ternyata oleh para ulama ini betah. Menguatkan kebersamaan ini, kita kaitan orang kebersihan. Kita ke kemel kita daerah ini daerah wisata. Masa gede bersih. Tetapi paling sakit kita ni enggak jamu mula kata anu. Kata itu kita bos kata bersih. Aku kudugan Pak Bupati ke. Karena kayak kita betul bos sekarang aku sebenarnya. Jalan aku sebenarnya betul bos perasaanku. Jadi arti saudara BWN arah tulu hal jika kita menyangkut kebersihan. Ini BWN itu telah kita bina nih. Pertama, nggak kena ulama bersih batin. Ini orang ini bersih batin. Ika kini hati ngomong kita nih. Orang kena orang gelar kita nih. Cek geroceknya gelar kita nih. Ika orang gelar kita kan. Alah sana urus tu ya. Aku buat Pak Kemenak, sana urus tu. Orang gelar nih. Hati ngomong kita. Dan mudah-mudahan ini kuat. Jadi menguatkan kebersamaan hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Misalnya betul. Sapa Maghrib ini akan menjadi cerita 10 tahun yang akan datang. Aku kumpu me boh ke ini kasar para Pak buat ini. Kumpu me. Angune saya dengar tadi awan di sekolah. Dulu katanya ada sapa Maghrib. Ara kawan yone. Ai kara ketemu kita bercerita. Ke guru? Awatul om yone mereka. Jadi sini kita membuat cerita untuk masa depan. Jadi kita terlibat. Awan yone sak pertama awan. Biar Pak Bupati Rwani sak satu. Nggak kena aku Pak Bupati. Nanti kau Pak Yo. Nah kati Pak Rektor. Kati kami pedemu sak pertama. Karena kena Pak Ketua MPU sak pertama lihat halai. Ya kan, jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Jadi berarti kita ngok karena batin itu bersih. Jika jemaah batin ni kira bersih, kira pas. Sini prin mga Pak Bupati ni kami morom. Hana tengok mga lagi ni pakaian li sing bersih batin ni. Anti masjid tengok belangi, mau ngok morom. Gara-gara ya sini Pak Bupati ka, ditelepon Bang Bakarna. Tega di Pak Rektor gini, aku pernah tega. Hana ti ngaku gelarang geh kam gini. Jumat Arab pun macam-macam siap kan aku. Tapi ini pasti mangannya sedap. Ike mongal pasti mangannya sedap. Gerga jadi mabengis Pak Bakar. Ngaka, ya pertama, ingatinnya, kita malah murum, berarti batin itu telah jero. Kalau gini Pak Bupati, karena kali ini sempat kita tersinggung, konon umurnya. Kucing ke kepala dinas. Aku kementara kepala dinas itu konon umurnya. Jadi wai pahaminya itu bagian dari keakraban. Kami mepul ya Banda Cek buat ya, apalagi ke Bang Alama betih Pak Farid. Pak Farid kuna wahai. Meral kita buat kunur almarhum Pak Farid. Si kena bengis kami dor. Akhirnya kebelu aku umpat dekanku kamar ya. Wah bang, aku hana di dor kami bengis ya bang aku na. Ike selenan tersinggung kayak kekam geruk nih. Ike selenan kayak tersinggung kekam geruk nih. Inilah jadi kita batin tu gera masalah, gera kini wan bahasa cihu, berarti insyaallah kita gera masalah. Yang kedua hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita ini legowo, tamah noenel ini, legowo, bisa meneri, ke bahasa kayu ini nomor 3 risang.
Kuku ni melongkar abang, ni kena abang ni kebanyakan depik ni kedeli biasa. Jadi keguli tiga risang ni gula sedap pun, betul? Kuna ibu-ibu, jadi keguli ke tiga risang ni berarti sedap ni. Maksudku, hana keturang kali ni pernah dah hai tiga risang kene. Nanti ni morum gitu moe. Ini ke bahaya. Berarti kita turah menerima ke bahasa Jawa. Jadi hadirin sedang jemaah yang berbahagia, yang ketiga kembali kita bersama ni cara berkomunikasi. Misalnya misalnya gerkona urut Pak Bupati. Belum aku kamaru. Pak yo, aku Pak kesebut Bapak gerakuan jemarami Pak, merah jantungan aku. Sedar ke Pak Bupati. Nanti aku jemaah sedar. Hana kati, ika aku jemaah sedar, yang ngalian penafsir ni. Apalagi si ceng konek na. Ya senampi ni. Arah ketara bahan ni. Jadi ke arah gere-gere kona, belum nyuku amar Pak Bupati. Pak Bupati, aku ni ngejantungku ni Pak 75% bermasalah. Dia kepengen Bapak gerak aku ni jantungan. Aku kepengen naruh umur Pak. Karena kumpul ni kepengen di kuerah. Kau bisa cerita. Jadi oleh kerana hadirin sidang jemaah yang berbahagia, karena BWN jemaah bermasalah karena komunikasi. Gerak jemaah bersama kenalian. Oleh kerana kita jaga forum-forum sini biar aku dan kita berbeza kita jaga cara berkomunikasi itu. Ini Pak saya daun juga ini. Jadi hadirin sedang jemaah yang berbahagia, karena menjaga komunikasi ini, kena cerita ni para ulama, beberapa itu pasti ya. Korum pakirwani, Pak Bupati, Pak Wakil, jemaah bercerak, lepas bengis perasaanku. Aran jemaah bengis kena aku perasaanku ini. Karena nong ni dosa ni kegera bengis menjadi jemaah. Maksudnya, jadi kena sion 4 hal yang mengangkat seorang ke derajat yang paling tinggi. Mungkin pakin modal ini Bapak Bupati dan Wakil. Pertama kena kelembutan. Selana ni kok. Kurang rasa kalau gua sama raung gitu ya. Pakai rumah ni bro. Kalau gua kita bercerak. Yang kedua kerendahan hati. Tawaduk. Ya, lagu ling sini legowo, ya. Yang ketiga kedermawanan. Ya, setelah kita pakai rumah ni pala pernah kita ucit. Aku asyik terhia. Dengan kuning pakai rumah ni, nurut kam aku ni ucit ke? Terus ngunu pakai rumah ni. Karena Pak Bupati ke hari survei beberapa tempat. Biasa betah pakai rumah ni. Pakai rumah ni gaji. Pakai rawan ni gaji. Akhirnya gaji pakai rawan ni blok semahu. Setelah hati-hati gitu. Jadi ibu-ibu kahen tanggal 1 eranya catatan. Sawah tanggal 10. Ika aman, alhamdulillah berarti. Tapi kegeraman curigarnya. Sampai ku jalu gelap ni. Dan yang keempat, akhlak yang baik. Ika ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Arah Bapak Abdul Wahab kira selaku gerali mantan Bupati Aceh Utara Pak. Tahun 70-an. Dempunahi sebagai pemimpin tahun 70-an. Kejemaah parine Romi jalan iki Aceh ko baya. Parine Rom nyata dan jalan. Anggeh Bapak Abda. Macam ni bumi lagi. Apa Abdul Wahab? Ngeman sedap gak gini? Gini kan Pak gini. Ini balutannya. Kona kam kayak gini. Hanya saya sen. Ini ulahnya kumah. Niri rumah kene. Ti sen galip rumah mice kam. Lebih tua umur mel kam sini. Lebih kasar. Tapi sawah seni ngeti jemah. Kupen pe betawe rumusi Pak Jemadil. Ika pebengis ni Pak, kalau pemarah harus pemurah. Cubanya pemarah ger pemurah. Aku rasa kan belum tu. Di grup main-main we. Di kena kita pebengis-bengis pemurahnya. Atika grup senyum-senyumnya. Ayo ngerti ya kai. Dan yang terakhir, hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Sebenarnya tadi ada hal yang disampaikan Pak Bupati tentang masjid dan kampung Kelupak Mata.
itu sebenarnya adalah khayalan untuk masa depan. Khayalan. Jadi kalau saya menghayal sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang ada di kita, kata kawan-kawan di Banda Aceh, kalau bertahan saja 5 tahun Pak Bupati, Rabu Berkah dan Sapa Maghrib, itu akan berubah suasana kita. Karena apa? Ruh kebersamaan itu muncul. Jadi orientasi kita ke depan, pasti kita maju. Kenapa maju? Karena kita bersama. Jadi inilah yang kita bina. Kalau bersama ini kita bina, insya Allah. Saya pernah cerita mungkin, tapi saya yakin Pak Bupati dan Pak Wakil tidak pernah dengar. Termasuk Abu Mukmin. Kita perintahkan Abu Mukmin Pak pengianggi. Dia cara cerita beda. Waktu khutbah Ibn al-Muriyah, ranya khutbah di Belang Padang. Di Belang Padang ulah khutbah raya Takingan. Bapak di gerilan ya di Takingan. Sebelum aku nanti jadi direktur. Nggak kan aku cerita. Ini ada 4 anak Jemani. Ada 4. Nggak kena amai. Ini suka aku cerita ini. Nggak kena amai. Iku burungko kasih aku, isi aku benasa. Anak sahabat ini begini. Iku burungko kasih aku, isi aku benasa. Kalau benasa tan isi Pak. Ama ini benasa tan isi. Benasa tan wi. Alpaka sopak nih. Terbagi suara, terbagi 2. Kita omongan orang tua adalah hadis. Tidak boleh enggak kena serwani, itu adalah goya. Arti numeyone maksud bapak ni. Di kampung ni. Serwani ni mulai berdabuh roh. Aga serwani ni bercakap buat ini. Isi mati onai kuburan bercakap ke maksudnya. Oya lo gohi peralai. Ogohi peralai. Jadi kita ni ogoh di peralai je. Kau penti bokor. Jadi usi kita pun salak tu ya. Iket tunung serwani. Usi tunung ubunnya. Isi amanai kuburan. Nyerak nepel ku mata susah. Nyerak nepel ku mata susah. Jadi yang kedua ni apa ini? Jadi kuna kita kulak ini. Jadi kita turah wan murid ni turah fleksibel. Nanti ni kita jemaah guru dah, jemaah ngih kita pakai ni. Ya. Guru ya. Pada membuat ya. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Berarti kita berpikir ke masa depan, berarti kuna kita ke kanak ni. Anak-anak kita lahirkan anak yang fleksibel. Kita berdiskusi, ternyata hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dari survei yang kita lakukan, anak-anak ulama muncul menjadi ulama, menjadi mujadi kini orang gayuni. Umumnya demokratis dalam rumah tangganya. Mungkin kalau Pak Wakil, kita tanya almarhum dulu, bagaimana komunikasinya dengan Pak Wakil. Misalnya, dan yang lain-lain. Pasti demokratis. Pasti bermusyawarah. Di kita pun sekarang ini, orang-orang berpendidikan, jangan lagi memaksakan kehendak. Karena apa? Nggak kena Khalil Gibran, sastrawan Libanon. Anak itu ibarat panah. Dia lari 20-100 tahun ke depan. Sedangkan busur ada di kita. Jangan kita beranggapan bahwa anak panah tadi tetap bersama kita. Nggak kena abang tengku muda kala simpang 3. Kekenakmu awal niwin pul wahi pinahan dari batangnya. Pinahan dari batangnya. Jadi kita ni manja-manja boleh ke kanak ni. Tapi nanti sampai wae jadi petarung. Ada masa zaman Bang Alama mungkin ingat ya. Waktu kami Banda Aceh, orang IPAK ni, bawa nanti mau ni IPAK ni, ijul bapak ke Banda Aceh mereka kuliah. Akhirnya tarik orang kakak waktu ngaku terminal, dua mana IPAK ni jual bapak ngaku terminal. Satu aku guru pak, aku berulang rumah bapak kene. Akhirnya kulak kini, 3 bulannya luahi.
Hana kata hadirin sidang jamaah yang berbahagia, karena kita tidak menyiapkan anak kita sebagai petarung. Jadi ini generasi-generasi gayo secara waruang ni adalah orang-orang simu tentu ke anak ni itulah kita tentun kuna siape. Yang terakhir hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kalau begitu apa yang penting kita wariskan? Apa yang penting kita wariskan kepada anak-anak ini? Ternyata hadirin sidang jamaah yang berbahagia, berapa banyak orang yang jadi orang tuanya biasa-biasa saja. Artinya harta tidak penting. Artinya kalau rumus orang mau jadi turah murta, berarti kita bebente gerin jadi. Gerin jadi kita bebente. Kebergantung harta. Tetapi tidak. Bagaimana menanamkan kemauan kepada anak kita supaya dia pergi jauh. Itu yang penting. Bagaimana menanamkan kepada anak kita sifat-sifat yang dia akan pergi jauh. Ternyata itu. Coba. Orang datang dari Semelu. Orang datang dari Madura. Orang datang dari semua. Kalau cerita biografi, untuk motivasi belilah tuh buku-buku biografi. Baca itu untuk motivasi. Bagaimana kehidupan orang-orang besar. Hairul Tanjung ne pemula kuda kene kita baca. Apa upati fotokopi sara lembar bahan kuliah. Penyi fotokopi deli. Ai jual kupong ni. Well, modal awal dia menjadi pengusaha. Coba bayangkan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita tidak bisa? Ada kawan nih dari Pondok Baru. Waktu kuliah sama-sama di Banda Aceh, beliau hanya menjual bubuk. Menjual bubuk kopi dikirim orang tuanya, dan akhirnya orang itu 4 orang sarjana. 4 orang sarjana, menjual bubuk. Bisa kebayang? Berarti apa hadirin sidang jamaah yang berbahagia? Kalau begitu yang terakhir memang, kalau kita ingin dikenang, maka wariskanlah generasi-generasi yang potensial, yang akan menjadi pengganti kita di masa depan. Kena tekan ngomong ni. Aku itu bantah aku. Kengepak sekedar mending ngomong aku ni. Makanya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya bagi kita, tetapi bahwa kemajuan kita tergantung bagaimana kita berusaha. Bukan orang berusaha, kita berusaha bersama, ya kan? Bagaimana daerah kita ini dihargai orang, daerah kita ini maju, maka marilah kita jaga kebersamaan dan juga bagaimana kita menyiapkan visi masa depan kita. Insya Allah Aceh Tengah akan maju. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatuhun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.